Kok salah? Bin, potong Bin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fitri Aisyah Famimah, NPM 1911-040343 dari kelas 6E. Di sini saya ingin mempresentasikan hasil dari pembuatan video saya tentang salah satu materi yang ada dalam error taksonomi, yaitu the surface structure taxonomy. Oke, ini videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fitri Aisyah Famimah, NPM 1911-040343 dari kelas 6A. Di sini saya akan memaparkan terkait respon paper yang kemarin, yaitu tentang error taksonomi. Pada materi selanjutnya telah membahas mengenai error taksonomi, tetapi pada video ini saya akan menjelaskan lebih lanjut terkait salah satu subtopik yang ada di dalam error taksonomi sendiri, yaitu the surface structure taxonomy. The surface structure taxonomy adalah jenis kedua dari descriptive taxonomy yang dijelaskan oleh Dowley, Forest, and Krasniqi 1982. Ada 4 jenis taksonomi menurut Dowley, Forest, and Krasniqi 1982, yaitu omission, efficient, misformation, dan juga misordering. Tetapi pada pembahasan ini saya akan membahas tentang taksonomi menurut James Carr yang terdapat dalam bukunya James Carr itu sendiri. Taksonomi menurut James Carr dapat dioperasikan dengan 4 jenis kategori menurut Dowley tadi, yaitu omission, efficient, information, dan juga misordering. Tetapi ditambah satu kategori lagi, yaitu blank. Yang pertama ada omission. Menurut Dowley, Forest, and Krasniqi 1982, omission error is the absence of an item that must appear in a well-formed appearance. Jadi, kesalahan omission ini adalah sebuah item atau huruf yang hilang, yang tidak sesuai gramatikal, yang harusnya muncul dalam sebuah appearance ataupun tulisan itu sendiri. Tapi huruf ini tidak ada di dalam appearance ataupun tulisan. Contohnya seperti I want to buy some book. Yang benar harusnya I want to buy some book. Jadi di akhir kata book itu harus ada imbuhan s-nya. Contoh lainnya kita bisa lihat dari video berikut. What the method teach in the class for a student or high student? Oke. Baiklah, yang kedua yaitu ada efficient. Menurut Dowley, Krasniqi 1982, efficient error means when the presence of an item that must not appear in a well-formed appearance. Jadi efficient ini adalah ketika ada sebuah kata ataupun huruf yang muncul di dalam sebuah appearance ataupun kalimat yang seharusnya kata ini tidak muncul di dalamnya. Efficient ini terbagi menjadi 3, yaitu ada regularization, double marking, dan juga ada simple addition. Contohnya ada it sounds like fun. Yang benar harusnya it sounds fun. Jadi di akhir kata sound-nya itu diberi imbuhan s, dan juga kata like-nya itu dibuang.
Adapun contoh lainnya kita bisa lihat dari Substitute this kind of things. Yes. It's so very benefit for us for what Oke. Yang ketiga ada misformation. Menurut Dowling, Burns and Carson 1982, misformation error means the learner use a wrong form or structure. Jadi misformation error ini terjadi ketika seorang siswa ataupun pelajar salah menggunakan grammar ataupun tenses yang sudah ditentukan ketika mereka orang berbicara ataupun ketika mereka orang membuat sebuah kalimat. Ada 3 jenis misformation error, yaitu regularization, archive form, dan juga alternating form. Contohnya ada how much is the dessert cost? Yang benar harusnya how much is dessert. Jadi kata cost-nya itu dibuang dan diberi imbuhan is setelah kata how much is dessert. Contoh lainnya kita bisa lihat dari It's always different. Being a teacher is dynamic. because someone people think that becomes teacher is easy and Oke, yang keempat ada misordering. Menurut Dowling, First and Carson 1982, disordering error means the incorrect placement of a morpheme or submorpheme in an utterance. Jadi, misordering error adalah penempatan yang salah dari sebuah morpheme di dalam sebuah utterance ataupun kalimat. Contohnya ada I want to color black. Yang benar harusnya I want black color. Jadi kata tunya ini dihilangkan dan juga color black ini dibalik harusnya black color. Contoh lainnya kita bisa lihat dari video berikutnya. Oke, yang terakhir ada blank. Blank menurut James 1998 menyatakan bahwa blank is one category that complements the target modification taxonomy. Jadi blank error adalah situasi di mana tidak hanya ada satu target yang jelas, tetapi ada 2 kesalahan yang terjadi dalam kalimat yang sama, yang mirip. Contohnya, the question is easy to answer. Yang kedua, kalimat yang kedua yaitu the question is easily answered. Jadi dari 2 kalimat ini ada kesalahan yang terjadi gitu. Dan the blend result itu hasilnya the question is easy to be answered. Contoh lainnya kita bisa lihat dari video berikutnya. Baiklah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, nama saya Binti Kestia, NPM 19110402990. Saya akan menampilkan video mengenai tugas The Surface Structure Taxonomy. Sudah terlihat belum teman-teman? Sudah. Oke, thank you.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Binta Kistia, NPM 19110402990 dari PBI 6E. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai error taksonomi. Error taksonomi memiliki 4 jenis menurut Dulay dan kawan-kawan. Salah satunya yaitu ada surface structure taxonomy atau taksonomi struktur permukaan. Ada 4 poin penting dalam taksonomi struktur permukaan, yaitu adanya omission, addition, misformation, dan misordering. Itu menurut Dulay. Kemudian Carl James menambahkan 1 poin penting lagi pada taksonomi struktur permukaan, yaitu adanya penambahan blend. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai omission, addition, misordering, dan juga misformation. Omission yaitu adalah penghilangan suatu bagian seperti kata atau huruf yang seharusnya ada pada kalimat tersebut. Jadi adanya penghilangan kata atau huruf. Baik, kita simak contoh berikut. That learners have different needs and interests which. Baik, pada video tersebut pemateri mengucapkan that learners have different needs and interests. Jadi adanya omission di kata interest. Di sini tidak ada penambahan huruf S karena sebelumnya needs menggunakan penambahan huruf S, needs and interest. Jadi seharusnya kalimatnya menjadi that learners have different needs and interests. Jika tidak ingin plural di kata needs and interests, maka harus ada penambahan artikel pada di antara huruf have and different, sehingga menjadi that learners have a different need and interest. Selanjutnya yaitu adalah addition. Addition merupakan kebalikan dari omission. Jadi addition ini yaitu adanya penambahan suatu bagian huruf atau kata yang seharusnya tidak ada pada kalimat tersebut. Baik, kita simak contoh dari video berikut ini. This time I will discuss the material about need analysis in ESP. Dari video tersebut, pemateri mengucapkan, this time I will discuss the material about need analysis in ESP. Di sini adanya addition, yaitu pada kalimat this time. This time di sini seharusnya to be is dihilangkan saja, sehingga menjadi this time I will discuss the material about need analysis in ESP, atau this time di sini bisa digantikan dengan kata now. Now I will discuss about bla 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 bla. Sehingga kalimat dapat didengar sesuai. Selanjutnya yaitu adalah misordering. Misordering di sini yaitu adalah salah susun. Ini ditandai oleh penempatan yang tidak benar bagi suatu morfem atau kelompok morfem dalam suatu ucapan atau ujaran. Baik, kita simak contoh dari video berikut ini. I wanna little explain what is ESP. Dari video tersebut, pemateri mengucapkan, I wanna little explain what is ESP. Di sini adanya misordering atau salah susun. Little di sini seharusnya kata little di sini seharusnya setelah kata explain, sehingga kalimat tersebut menjadi I wanna explain a little about what is ESP. Yang terakhir yaitu adalah misformation. Misformation ini adalah salah bentuk. Ini ditandai oleh bentuk yang tidak benar bagi suatu morfem atau struktur yang salah dalam suatu ucapan atau ujaran. Mari kita simak contoh dari video berikut ini. Analysis who focus on the needs of the task assessment to particular position.
Dari video tersebut, pemateri mengucapkan analysis who focus on the needs of the task, assessment to particular position. Di sini adanya misformation atau salah bentuk karena pemateri menggunakan relative pronoun pada kalimat di sini, yaitu relative pronounnya adalah who. Analysis who focus. Who di sini kurang tepat pemakaiannya karena who ini merupakan relative pronoun untuk menggantikan subjek orang, bukan benda. Dan who di sini diartikan dengan yang. Jadi akan jauh lebih tepat jika who di sini penggantian relative pronoun dari who diganti menggunakan relative pronoun that. Analysis that focus on the needs of the task, assessment to particular position. Baiklah, itu tadi materi yang dapat saya sampaikan mengenai taksonomi struktur permukaan. Jika ada salah, saya mohon maaf, dan terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, itu tadi hasil dari tugas saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, nama saya Melin Puspita Dewi, NPM 1911040394, dan di sini saya akan menampilkan hasil video saya. Nama saya Melin Puspita Dewi, NPM 1911040394 dari kelas 6E PBI. Di sini saya sedikit menjelaskan tentang survei strategi taksonomi. Jadi, survei strategi taksonomi digunakan untuk memberikan gambaran kepada siswa atau seseorang tentang kesalahan gramatikal yang mereka buat dalam melakukan ujaran ataupun dalam tulisan. Baik itu dengan menambahkan elemen yang tidak perlu, menghilangkan elemen penting, dan lain sebagainya. Berdasarkan letak kesalahannya, error yang dilakukan oleh siswa atau seseorang dibagi menjadi 4. Di buku Parship dibagi menjadi 5, termasuk blends, tapi yang umum diketahui adalah hanya 4, yaitu dari teori delay, birth, and question, yaitu omission, addition, misformation, dan misordering. Nah, yang pertama adalah omission. Omission adalah penghilangan elemen yang seharusnya muncul atau ujaran, menjadikannya tidak gramatikal atau ungrammatical. Misalnya, menghilangkan artikel, menghilangkan S di kata-kata plural, dan lain sebagainya. Contohnya, mari kita lihat cuplikan berikut. Nah, di cuplikan tadi, kesalahannya adalah omission karena dia menghilangkan elemen pentingnya. Di kalimat tadi, jika dia kalimat pasif, dia menghilangkan to be, yang seharusnya Odys is told to go home, seperti itu. Atau misalnya dia Odys adalah orang lain dan sedang berbicara kepada si wanita yang berbicara itu tadi, dia objeknya. Jadi seharusnya Odys told me to go home, seperti itu. Jadi walaupun bagaimana dia tetap omission. Selanjutnya adalah addition. Kebalikan dari omission, addition menambahkan item yang seharusnya tidak ada dalam sebuah ujaran. Contohnya di cuplikan berikut. Nah, di cuplikan tadi,
siswi tadi menyebutkan put some 2 teaspoon of sugar. Di sini kesalahannya addition karena dia sudah menyebutkan 2 teaspoon atau 2 sendok teh, tetapi tetap menambahkan kata some yang seharusnya tidak perlu. Itulah mengapa kesalahannya adalah addition. Selanjutnya adalah misformation. Misformation adalah kesalahan penggunaan bentuk yang salah pada morfem atau struktur. Misalnya kesalahan dalam penggunaan bentuk irregular, penggunaan determiner, penggunaan pronoun, misalnya I digunakan sebagai subjek dan lain sebagainya. Contohnya dicuplikan berikut. Nah, cuplikan tadi kesalahannya misformation karena dia menggunakan kata yourself sebagai subjek, yang mana seharusnya cukup menggunakan kata you. Itulah kenapa kesalahannya adalah misformation. Dan yang terakhir adalah misordering, yaitu kesalahan dalam penyusunan morfem atau kelompok morfem dalam kalimat. Contohnya di cuplikan berikut. Nah, di cuplikan ini adalah urut kalimat tanyanya. Jadi, di kalimat tadi, this is really you, tanda tanya. Seharusnya urutannya is this really you, seperti itu. Baiklah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, itu tadi video saya. Terima kasih. Wassalamualaikum. Oke, baik. Malam ini saya mau khutbah. Maksud saya, sini saya mau memaparkan video YouTube saya yang menjelaskan tentang respon paper mengenai error taksonomi. Oke, berikut videonya. Hi, my name is Budi Setiawan. Here I want to talk about error taxonomy. We first start with taxonomy. Menurut Dule dan Bahasa 24. Nah, yang pertama ada omission, ada baik. Yang pertama omission. Omission di sini adalah ketidakadaan kata pada kalimat tersebut satu kesalahan. Jadi omission itu harus ada. Nah, sebagai contoh, my sister very pretty. My sister very pretty salah karena tidak ada huruf is. Seharusnya ada is. Jadi sister is very pretty. Baik, selanjutnya addition. Nah, maksud dari addition di sini adalah penambahan kata pada kalimat dianggap salah. Sebagai contoh, he didn't to come. Nah, kata to di sini dianggap salah. Harusnya ditiadakan. He didn't come. Selanjutnya adalah misinformation. Nah, misinformation dimaksud di sini adalah salah penggunaan dalam formnya, baik itu morfemnya ataupun structure-nya. Sebagai contoh, me don't like. Kata me don't like itu tidak benar, tidak dibenarkan. Yang benar adalah I don't like. Baik, sedangkan misordering adalah ketidaktepatan dalam penempatan kata. Sebagai contohnya, my brother. Sebagai contoh, she fight all time her brother. Kata all time itu tidak tepat ditempatkan pada setelah kata she fight all time. Seharusnya kata all time di sini ditempatkan di akhir kalimat. Contoh sebagai yang benar, she fight her brother all time. Baik, selanjutnya adalah
menurut Glenn. Menurut James 1988, Glenn yang salah satu termasuk dalam kategori yang ini error taksonomi. Oke. Jadi di Glenn di sini adalah ketika satu morfem atau dua morfem yang memiliki fungsi yang sama dalam sebuah kalimat. Dan contohnya adalah the only one thing I want. Nah, kalimat tersebut salah, tidak tepat. Yang tepat adalah the only thing I want. Nah, baik, di sini saya menemukan cuplikan video yang mana di situ ada kesalahan, khususnya pada omission. Zaidan, we write value in form of themselves. Okay. Yes, Arlina. What she say? Yes, then guide us today. Sorry, are you Arlina? Yes, I am Arlina. Looks like I know you. Are you Audian? Pada cuplikan video tadi, saya menemukan dua kalimat yang kesalahan pada omission. Yang pertama, what she say. Atau what she say tidak benar, seharusnya what did she say. Yang kalimat yang kedua adalah I know you. Itu tidak tepat. Yang tepat adalah I know who you are. Ini pada omission. Okay, that's all from me. I hope you enjoyed it. See you for the next video. Bye. Oke, itu video saya. Terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada teman-teman yang telah menampilkan videonya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.